Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada hari ini kita akan membahas materi hukum dasar perhitungan kimia ya. Setelah terakhir kalian sudah mempelajari mengenai cara penyetaraan reaksi. Sekarang hukum dasar perhitungan kimia adalah pedoman atau landasan-landasan yang digunakan untuk menghitung reaksi-reaksi kimia. Nah, menghitung reaksi kimia itu sebenarnya tidak 100% sama seperti sedang menghitung matematika. Jadi kalau di kimia lebih logis dan juga berhubungan dengan realita. Jadi seperti itu ya. Karena terkadang kita menghitung perhitungan kimia itu tidak sama dengan percobaan, dan memang itu sangat wajar terjadi karena selalu ada kesalahan-kesalahan dilakukan oleh manusia atau human error. Tapi it's okay. Nah, sekarang kita mempelajari dulu hukum dasar perhitungan kimia. Ya, ada 5 dasar perhitungan kimia yang menjadi pedoman ketika kita menghitung suatu reaksi kimia. Yang pertama adalah hukum kekekalan massa, kekal atau tetap ya. Dari judulnya sudah kelihatan ya. Ini dicetuskan oleh Lavoisier dan dia menyatakan bahwa dalam statementnya, dalam sistem yang tertutup, massa zat sebelum dan massa sesudah reaksi adalah sama. Jadi beliau pernah suatu hari dia membakar suatu kayu 56 gram dalam sistem yang terbuka. Kemudian begitu ia hitung hasil pembakarannya, ternyata hasilnya udah bukan 56 gram lagi. Dia timbang tuh udah bukan 56 gram lagi. Lantas ia berpikir, pembakaran merupakan salah satu jenis reaksi kimia. Mengapa selalu ada yang hilang? Mengapa massanya tidak selalu sama gitu? Akhirnya dia lakukan dalam sistem yang tertutup. Ternyata dalam sistem yang tertutup, suatu kayu yang dibakar tersebut menghasilkan massa yang sama meskipun setelah dibakar. 56 gram sebelum dibakar, setelah dibakar dalam sistem yang tertutup, dia menghasilkan 56 gram juga. Jadi massa sebelum dan massa sesudah adalah sama, makanya kekal disebutnya. Contoh di sini saya mereaksikan kalsium dengan oksigen. Kalsiumnya 4 gram dan oksigennya 1,6 gram. Ternyata hasil dari kalsium oksidanya adalah 5,6 gram. Ya tinggal totalin aja. Sebelah kiri yang direaksikan sebanyak 5,6 gram, maka hasilnya pun juga 5,6 gram. Ini masih simpel, kita lanjut ke hukum yang kedua. Hukum yang kedua yaitu hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Nah, Proust di sini menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Coba kita baca ulang yuk. Perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Nah, di sini diambil contoh misalnya reaksi hidrogen dengan oksigen yang membentuk uap air. Ya. Nah, perhatikan di baris yang pertama. Baris yang pertama ini saya mencoba jika saya mereaksikan 1 gram hidrogen dengan 8 gram oksigen. Ternyata massa H2O yang terbentuk adalah 9 gram dan ini berlaku juga hukum kekekalan massa. Ya enggak? H2-nya 1 gram, oksigennya 8 gram, total 9, ternyata memang H2O-nya juga jadi 9 gram gitu. Sehingga tidak ada lagi zat yang tersisa alias semuanya jadi produk, semuanya jadi H2O. Maka perbandingan H2 dengan O2 di sini adalah 1:8. Ya, 1 H2 dan 8 oksigen. Itu percobaan pertama. Kita coba di percobaan kedua. Percobaan yang kedua, saya menggunakan 2 gram hidrogen dan 16 gram oksigen. Ternyata hasil dari H2O-nya adalah 18 gram dan ini masih sesuai dengan hukum kekekalan massa, yaitu 2 tambah 16 gram yang saya reaksikan menghasilkan 18 gram H2O. Tanpa ada zat sisa, maka perbandingan H2 dengan O2 di sini tetap, yaitu 1:8. Seperti itu, ya. Tahu dari mana 1:8? Kamu tinggal lihat 2 sama 16, perbandingannya 1:8, maka dia akan menjadi perbandingan yang juga tetap. Nah, udah mulai kelihatan ya maksud dari perbandingan massa unsur dalam suatu senyawa tertentu dan tetap. Karena dari 2 percobaan, kita menghasilkan senyawa dengan perbandingan yang tetap, 1:8. Nah, lanjut di percobaan yang ketiga, saya mencoba 3 gram H2 dengan 16 gram oksigen. Seharusnya kalau menggunakan hukum kekekalan massa, mereka harusnya menghasilkan 19 gram H2O. Tapi kenyataannya dia hanya menghasilkan 18 gram H2O. Nah, ternyata 18 gram H2O ini menyebabkan adanya zat sisa yaitu sebanyak 1 gram pada H2. Artinya apa? Artinya H2 yang tadi bereaksi itu cuma ada 2 dari 3. 2 dari 3 dari mana? Ya karena satunya tuh sisa.
satunya itu nggak ikut bereaksi. Jadi yang bereaksi itu cuma 2 dan 16, sehingga perbandingannya tetap 1:8. Kalau masih bingung, coba kita lihat lagi di percobaan atau baris yang keempat. Ketika kamu menggunakan 3 gram hidrogen dengan 25 gram oksigen, seharusnya dia menghasilkan 28 gram H2O. Tapi kenyataannya ternyata dia cuma menghasilkan 27 gram, artinya ada 1 gram yang tidak ikut bereaksi. Punya siapakah itu? Punyanya si O2. Ternyata ada zat sisa 1 gram O2 yang tidak ikut bereaksi, alias dari 25 gram oksigen itu cuma 24 gramnya yang bereaksi. Sehingga kalau kita bandingkan 3 gram H2 dengan 24 gram oksigen yang bereaksi, sehingga perbandingan tetap 1:8. Seperti itu. Jadi sebenarnya hukum kekalahan massa tetap berlaku nggak sih? Tetap berlaku. Tapi tetap suatu perbandingan massa suatu senyawa itu tetap 1:8. Jadi tetap kok hasilnya 27 atau hasil 18, tapi memang ada zat sisa. Kalau massa produk dengan zat sisa yang kita jumlah, hasilnya kan sama dengan jumlah reaktan yang kita reaksikan tadi. Ya kan? 18 tambah 1, 19 sama dengan 3 tambah 16. Gitu kan? Jadi tetap kekal, hanya saja di sini ada zat sisa ataupun ada yang tidak bersisa. Dengan syarat perbandingannya itu tetap. Nah, itu yang disebut dengan perbandingan tetap atau hukum Proust. Ya. Kita lanjutkan. Sekarang hukum kelipatan perbandingan atau hukum Dalton. Di beberapa buku menyatakan hukum kelipatan berganda. Sama aja. Nah, statementnya menurut Dalton di sini, bila 2 unsur ngebentuk 2 senyawa atau lebih, dan massa salah satu unsur adalah tetap, maka perbandingan massa unsur yang lain selalu berupa bilangan bulat sederhana. Kita baca pelan-pelan ya. Coba per kalimat. Bila 2 unsur membentuk 2 senyawa atau lebih, titik, sampai sini dulu. Saya ambil contoh di sini misalnya nitrogen sama oksigen membentuk lebih dari 1 senyawa. Apa aja tuh? Bisa natrium monoksida atau natrium dioksida. Padahal unsur mereka sama-sama nitrogen dan sama-sama oksigen. Nitrogen sama oksigen ternyata bisa ngebentuk lebih dari 1 senyawa. Ada nitrogen monoksida dan nitrogen dioksida. Kayak gitu maksudnya ya. Lanjut. Massa salah satu unsur adalah tetap. Nah, sekarang kita lihat. Di reaksi yang pertama, nitrogennya saya tambahkan 0,875 gram. Dengan oksigennya 1 gram. Maka secara hukum kekekalan massa, nitrogen monoksida yang terbentuk adalah totalnya 1,875. Tinggal dijumlah aja. Ya. Karena tadi statementnya massa salah satu unsur adalah tetap, dari N sama O, salah satunya harus kita buat tetap. Di reaksi pertama oksigennya saya ambil 1 gram, maka di reaksi kedua oksigennya juga saya buat tetap sama-sama 1 gram. Maka di sini nitrogennya akan bereaksi sebanyak 1,75. Nah, 1,75 ditambah 1 gram sama dengan 2,75. Ya kan? Ini hukum kekekalan massa masih berlangsung dan di sini oksigennya kita buat tetap. Oke, paham ya kalimat selanjutnya? Maka perbandingan massa unsur yang lain selalu berupa bilangan bulat sederhana. Berarti yang lainnya siapa nih? Karena kita buat tetap yang oksigen, berarti yang lainnya adalah nitrogennya. Katanya perbandingan nitrogen itu selalu perbandingan bulat sederhana. Nah, di sini saya tulis. Maka massa N2 dalam NO 0,875, massa N2 dalam NO2 1,75. Perbandingannya 1:2. Kamu harus buat dalam bentuk bilangan bulat sederhana. 1:2, 2:3, dan seterusnya. Seperti itu. Itu yang disebut dengan hukum kelipatan perbandingan atau hukum Dalton. Ya, ternyata kalau misalkan kita samakan jumlah unsur, salah satu unsurnya kita buat tetap, maka perbandingan yang lain itu juga ternyata berkelipatan, seperti itu maksudnya. Ya, ini berlaku untuk 2 unsur yang kalau dia berikatan bisa ngebentuk lebih dari 1 senyawa. Oke, kita lanjut ke hukum yang keempat. Hukum yang keempat yaitu hukum perbandingan volume atau yang dinyatakan oleh Gay-Lussac. Seingat saya Gay-Lussac itu 2 orang ya. Nah, mereka ini menyebutkan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, ini sangat penting, statement ini sangat penting. Pada suhu dan tekanan yang sama artinya benar-benar persis gitu. Perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksi merupakan bilangan bulat sederhana.
Contoh, di sini saya mereaksikan H2 dengan O2 menghasilkan H2O. Kita lihat ya, pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi merupakan bilangan bulat sederhana. Berarti perbandingan volume gasnya itu ya bilangan bulat aja. Nah, tapi pertanyaannya tahu dari mana bilangan bulatnya? Tahu dari koefisiennya. Lihat reaksi yang saya laser ini. Di sini koefisiennya 2, di sini 1, di sini 2. Maka perbandingan volumenya juga di sini 2 volume, di sini 1 volume, di sini 2 volume, mengikuti koefisiennya. Sehingga perbandingan volumenya adalah 2 banding 1 banding 2. Maka di hukum ini akan berlaku perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Kalau koefisiennya 2, ya volumenya juga 2 gitu. Mungkin tidak harus sama persis 2, tapi sebanding lah. Katakanlah di sini 2, di sini 4, di sini 1, di sini 2, di sini 2, di sini 4 gitu. Itu yang disebut dengan perbandingan. Ya. Jadi perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Nah, di sini saya tambahkan hanya berlaku pada gas-gas ya. Karena di sini membicarakan soal volume gas ya. Nah, jadi sudah tahu ya, ternyata kamu tuh bisa loh menentukan volumenya hanya dari koefisiennya aja. Ya, tapi syaratnya itu suhu dan tekanan tertentu alias sama. Oke, kita lanjut. Terakhir, hukum yang terakhir yaitu hukum Avogadro. Ini sebenarnya masih nyangkut, masih bertaut, masih nyambung sama hukum yang keempat yang barusan tadi yaitu hukum Gay-Lussac. Nah, dia hukum Avogadro menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, lagi-lagi suhu dan tekanan yang sama, gas-gas yang volumenya sama mengandung jumlah partikel yang sama pula. Nah, masih dengan rumus yang sama, dengan contoh yang sama, saya menggunakan 2H2O2 dan 2H2O, yang tadi katanya perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien, maka mereka memiliki di sini 2 volume, di sini 1 volume, di sini 2 volume. Sekarang kita combine hukumnya dengan hukum Avogadro. Beliau menyatakan bahwa gas-gas yang volumenya sama, maka mengandung jumlah partikel yang sama pula. 2 volume di sini dengan 2 volume di H2O anggaplah mereka memiliki volume yang sama gitu. Karena mereka memiliki volume yang sama sesuai dengan statementnya Avogadro, maka ia juga memiliki jumlah partikel yang sama pula. Katakanlah 2V itu mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel, maka yang 2V juga mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel gitu. Maka yang tadi sebelumnya di hukum ini berlaku perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien, di hukum Avogadro nambah lagi. Di hukum ini berlaku perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien, nambah perbandingan jumlah partikel. Mereka semua bersebanding. Kalau kamu perhatikan, ini sangat penting perbandingannya. Makanya di awal saya benar-benar tekankan kalian untuk make sure kalian bisa menentukan koefisiennya. Karena dengan kamu bisa menentukan koefisien, ternyata kamu bisa nentuin volumenya. Kamu bisa nentuin jumlah partikel asal pada suhu dan tekanan tertentu. Seperti itu. Oke? Nah, coba yuk kita sekarang latihan soal. Nah, di sini di soal yang pertama, menurut hukum Dalton perbandingan massa oksigen pada senyawa 1, 2, dan 3 adalah, ini hukum Dalton ya teman-teman ya. Hukum Dalton tadi itu adalah hukum perbandingan tetap. Kamu harus buat salah satu massanya itu tetap. Nah, di sini kita buat aja massa nitrogennya itu tetap. Di sini kan 3,5, 7 sama 3,5. Berarti kita bikin aja semuanya 3,5. Berarti yang pertama itu 3,5. Ini N ya, di sini O, berarti di sini tetap 4. Sedangkan yang 7 ini kita harus buat 3,5 nih, berarti dibagi 2 kan. 7 bagi 2, 3,5. Berarti 16 juga bagi 2, yaitu 8. Kemudian 3,5 tetap 3,5. Kemudian di sini 6. Nah, kita udah buat nitrogennya dalam versi yang tetap. Maka pertanyaannya perbandingan massa oksigen. Oksigen kan dia nih. Ya udah tinggal kita cari perbandingannya 2 banding 4 banding 3. Jadi jawabannya adalah yang E. Seperti itu. Ya. Ini hukum Dalton di mana salah satu unsurnya harus dibuat tetap, dan di sini saya buat nitrogen yang tetap. Karena pertanyaannya oksigen, jadi kita buat kawannya yang tetap. Gitu ya. Lanjut yang selanjutnya.
Persamaan reaksi berikut akan memenuhi hukum Lavoisier jika koefisien berturut-turut adalah, nah ini kamu tinggal setarakan aja. Saya coba bantu ya. Berarti di sini C2H6 direaksikan dengan oksigen alias dibakar menghasilkan CO2 plus H2O. Ini adalah reaksi pembakaran sempurna. Dengan atau tanpa dia ngasih tahu reaksi pembakaran, kamu harus tahu kalau pembakaran menggunakan oksigen. Nah, cara menyetarakan reaksinya adalah biasakan oksigen itu terakhir. Biasakan atom selain oksigen sama hidrogen tuh pertama. Di sini atom selain oksigen sama hidrogen tuh karbon. Berarti di sini C-nya 2, di sini C-nya juga 2 kali. Kalau udah nggak ada lagi unsur selain hidrogen sama oksigen, baru ambil yang hidrogen dulu. Hidrogennya sebelah kiri 6 kali, berarti hidrogen sebelah kanan juga harus 6 kali. Jadi 6 kali kan tuh 3 kali 2. Nah, terus terakhir baru kita sesuaikan dengan oksigennya. Coba deh perhatikan, di sini oksigennya ada 4. Ya nggak? 2 dikali 2. Di sini oksigennya ada 3. Kalau kita jumlah, oksigennya ada 7. Sedangkan sebelah kiri oksigennya cuma ada 2. Berarti gimana caranya? Sedangkan 2 itu bukan kelipatannya 7 gitu ya. Berarti gimana caranya nih biar jadi dapat 7? Ya udah kamu tinggal bikin aja 7 per 2. 7 per 2 kalau kali 2 hasilnya 7 kan? Jadi kirinya 7, kanannya juga 7. Tapi kan aneh ya kalau kita ngelihat koefisien kayak begini. Jadi mendingan kita kali 2 aja semua. Kenapa kali 2? Ya biar sama penyebutnya. Jadi ntar penyebutnya bakal hilang. Maka nanti kamu akan mendapatkan 2 kali 2 jadinya 2 C2H6. 2 kali 7 per 2 7O2. 2 kali 2 4 CO2. 3 kali 2, 6H2O. Maka jawabannya adalah 2746. Jawabannya yang E. Seperti itu. Oke. Kalau ada yang masih bingung, silakan rewind aja videonya ya. Atau nanti silakan tanyakan di private comment. Lanjut, soal selanjutnya. Sebanyak 12 gram padatan kalium klorat dipanaskan dalam wadah tertutup sehingga terjadi reaksi dengan persamaan sebagai berikut. Massa zat yang dihasilkan adalah, nah ini simpel banget nih. Dia menggunakan 12 gram KClO3. Massa zat yang dihasilkan, ya pakai hukum Lavoisier aja. Hukum Lavoisier jelas-jelas menyatakan bahwa jumlah massa sebelum sama dengan massa sesudah. Berarti kalau kalium klorat yang dipanaskan sebanyak 12 gram, ya berarti hasilnya juga sama dengan 12. Udah kagak usah mikir lagi, pasti sama dengan 12 gitu. Karena hukumnya seperti itu. Oke, paham ya? Kita lanjut yang selanjutnya. Jika 18 gram glukosa dibakar dengan oksigen menghasilkan 24,6 gram gas karbon dioksida dan 10,8 gram uap air, maka massa oksigen yang telah bereaksi itu berapa? Misalnya kalian nggak tahu nih glukosa tuh nama senyawanya apa sih? Ya tulis aja glukosa. Tapi sebenarnya glukosa tuh C6H12O6 ya. Dibakar dengan oksigen. Biasakan oksigen tuh O2. Menghasilkan karbon dioksida ditambah uap air tuh H2O. Masukin deh datanya. Katanya di sini ada 18 gram. Terus karbon dioksidanya 24,6 gram. Terus uap airnya 10,8 gram. Pertanyaan dia, oksigennya berapa? Ya udah kamu tinggal jumlahin aja. Sebelah kanan totalnya berapa nih? 24,6 ditambah 10,8. Berapa? 35,4 total. Berarti sebelah kiri ya 35,4 juga. Berarti berapa? Ya 35,4 dikurang 18. Hasilnya 17,4. Jawabannya yang A. Kamu total aja. 18 ditambah 17,4 berapa? 35,4 kan? Ya udah itu namanya massa yang kekal. Seperti itu. Lanjut. Volume gas yang bereaksi dan volume gas hasil reaksi merupakan perbandingan bulat bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Pernyataan berikut mengandung kesimpulan. Nah, ada kata-kata gini, volume gas yang bereaksi dan volume gas hasil perbandingan bilangan bulat diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Nah, berarti ini hubungannya adalah perbandingan volume pada P dan T yang sama dengan perbandingan koefisien. Ini jelas banget karena tadi juga udah ada yang ngomong dari salah satu hukumnya.
Ini adalah hukum Gay-Lussac yang menyatakan bahwa volume gas yang bereaksi dengan volume hasil reaksi adalah perbandingan bilangan bulat sederhana. Perbandingan bilangan itu adalah bilangan koefisien. Gitu, makanya jawabannya yang A. Oke. Kemudian selanjutnya, setiap 3 liter gas N2 tepat habis bereaksi dengan 5 liter gas O2 menghasilkan 2 liter gas oksigen nitrogen. Jika menerapkan hukum Gay-Lussac, maka rumus molekul oksigen nitrogennya berapa sih? Hukum Gay-Lussac itu perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien ya. Berarti kalau ada N2 yang katanya tepat habis bereaksi dengan oksigen dan menghasilkan suatu gas NXOY, oksigen nitrogen, kita tuh nggak dikasih tahu NO berapa gitu, karena kan N sama O bisa ngebentuk banyak senyawa. Nah, ingat Gay-Lussac tuh perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Berarti boleh dong kalau volume 3 liternya gas N2 itu kita jadikan sebagai koefisiennya. Kan katanya perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Terus 5 liter gas oksigennya tuh jadi koefisiennya juga. Ya udah, katanya dia menghasilkan 2 liter gas nitrogen. Berarti kamu udah tahu dong X-nya berapa, Y-nya berapa. Caranya, di sini N-nya 6. Berarti di sini N-nya juga harus 6. Kalau di sini udah 2, berarti tinggal 3. 2 kali 3, 6. Sebelah kiri juga 6. Yang ini oksigennya 10. Sedangkan di sini udah 2. Berarti kalau untuk mencari oksigen, Y-nya adalah 5. 5 kali 2, 10. Berarti namanya adalah N3O5. Jawabannya yang E. Mudah ya. Yuk lagi, selanjutnya soal yang lain. Gas nitrogen dapat bereaksi dengan gas hidrogen ngebentuk amonia sesuai dengan persamaan reaksi yang belum setara sebagai berikut. N2 ditambah H2 menghasilkan NH3. Karena dia bilang belum setara, jadi kita setarain dulu aja yuk. Setarainnya, di sini N2-nya 2 kali, di sini N-nya sekali, tambahin 2 kali. Sebelah kanan hidrogennya itu 6 kali, berarti sebelah kiri hidrogennya juga harus 6 kali. Nah, terus katanya, jika 6 liter gas hidrogen bereaksi, maka volume gas amonia yang dihasilkan berapa? Nah, di sini dia bilang nih, katanya dia mereaksikan 6 liter gas hidrogen nih, 6 liter. Maka volume gas amonianya berapa? Nah, ini pakai hukum Gay-Lussac juga. Perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Pertanyaannya, NH3-nya berapa? Gini aja caranya. Volume NH3 sama dengan koefisien NH3. Kalau yang ditanyanya NH3, berarti yang di atas juga yang NH3 gitu ya. Pokoknya koefisien ditanya bagi koefisien diketahui. Yang diketahui kan cuma H2 doang ya. Dikali volume yang diketahui. Volumenya si H2. Hitung deh. Berarti volume NH3 sama dengan koefisien NH3 2. Koefisiennya H2 3. Volumenya H2 6. 6 bagi 3 2. 2 kali 2 4 liter. Jawabannya yang Depok. Gitu. Karena perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume, jadi kamu boleh pakai rumus kayak gitu aja. Volume yang ditanya sama dengan koefisien ditanya bagi koefisien yang diketahui kali volume yang diketahui. Oke. Terakhir nih, pada P dan T yang sama, perbandingan volume per reaksi dan hasil reaksi adalah, nah jadi kayak biasa aja, C3H8 ditambah O2. Kamu boleh ya pause dulu videonya, terus kamu kerjain sendiri dulu juga boleh. Untuk selanjutnya bisa dicocokkan jawaban dengan saya. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa biasakan membuat penyataan reaksi itu oksigen sama hidrogen tuh dibelakangin aja. Jadi pertama C-nya dulu, sebelah kiri C-nya 3, sebelah kanan C-nya juga harus 3. Nah, abis itu udah nggak ada lagi atom selain hidrogen sama oksigen, berarti nextnya kita bahas yang hidrogen. Hidrogennya sebelah kiri 8, berarti sebelah kanan juga harus 8. 4 kali 2, 8. Oksigennya nih, oksigen di sini jadi ada 6, oksigen di sini ada 4. 6 tambah 4 kan 10 ya. Sedangkan di sini oksigennya baru 2, berarti harus ditambahin 5 biar jadi 10 juga. Jadi perbandingannya berapa? 1 banding 5 banding 3
banding 4. Jawabannya yang E. Seperti itu, oke? Nah, tugas selanjutnya adalah kerjakan di buku tulis atau di kertas, bubukan nama dan tanda tangan di setiap lembarnya, yaitu LKS halaman 46, bagian 1 penilaian harian dan bagian 2 penilaian harian nomor 1, 2, 3, dan 5 saja. Tidak usah ditulis lagi soalnya, kerjakan dengan cara jika diperlukan untuk mencari jawabannya. Oke, akan saya siapkan semua di Google Classroom, saya tunggu penugasannya. Terima kasih untuk kamu yang sudah menonton sampai dengan akhir, semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kalian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.